Halo, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pada hari ini. Adapun pokok pembelajaran kita yang mau kita pelajari pada hari ini adalah lanjutan materi persiapan hidup berkeluarga. Saya berharap kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Apa yang menjadi syarat hukum untuk sahnya hidup berkeluarga? Hidup berkeluarga harus memenuhi persyaratan yang sah bagi hukum masyarakat, negara, dan agama. Adapun syarat-syarat sahnya hidup berkeluarga antara lain: 1. Hidup berkeluarga dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Yang kedua, hidup berkeluarga menjadi sah kalau suami istri memberikan persetujuannya untuk hidup bersama sebagai suami istri secara bebas dan ikhlas, jadi tidak ada paksaan. Yang ketiga, dinyatakan di hadapan saksi dan pemuka agama dan kepercayaan. Yang keempat, mereka tidak menderita impotensi, tidak terlibat dalam tindak pembunuhan suami atau istri lamanya. Yang kelima, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus atau garis menyamping sampai garis keempat. Ada 4 faktor yang harus diperhatikan dari sisi agama apabila seseorang hendak menikah. Apa itu 4 faktor yang dimaksud? Yaitu 1. Faktor harta ataupun kekayaan. Yang kedua, faktor keturunan. Yang ketiga, faktor wajah, yaitu kecantikan atau ketampanan. Yang keempat, faktor agama, yaitu akhlak atau budi pekerti. Hidup berkeluarga tidak selamanya mulus. Pola hidup di masa lajang dan saat berkeluarga akan berubah, sehingga dibutuhkan kesiapan mental sebelum menikah. Hal-hal apa sajakah yang perlu dipersiapkan untuk hidup berkeluarga? Menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu 1. Kesiapan usia. Usia ideal minimal 25 tahun bagi laki-laki dan minimal 21 tahun bagi perempuan. Dampak positif jika menikah pada usia yang matang adalah adanya kedewasaan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul setelah pernikahan, baik secara biologis maupun kejiwaan. Namun sebaliknya, jika pernikahan di bawah umur seringkali berakibat tidak langgengnya ikatan perkawinan karena masih labilnya emosi dan kejiwaan dan dalam mensikapi berbagai permasalahan setelah pernikahan, sehingga rawan terjadi perceraian. Persiapan kedua yaitu kesiapan fisik dan emosi. Saya ulangi, kesiapan fisik dan emosi. Kesiapan fisik meliputi kesiapan secara biologis seperti kesiapan organ tubuh untuk melakukan proses reproduksi seperti melakukan hubungan seksual yang sehat dan aman. Kemampuan melakukan pengasuhan serta pekerjaan rumah tangga dengan baik. Dengan kesiapan fisik yang baik, seseorang akan dapat merawat dan membersihkan diri dengan baik sehingga dapat melakukan hubungan seksual dengan baik dan sehat. Di samping kesiapan fisik, seseorang yang akan menikah juga harus dibekali dengan kesiapan mental dan emosi yang baik.
Kesiapan yang ketiga yaitu kesiapan sosial. Kesiapan sosial adalah kemampuan untuk mengembangkan berbagai kapasitas untuk menjaga keharmonisan pernikahan. Menjalin hubungan baik dengan lingkungan sosial sekitarnya dan kerabat dekat dapat melanggengkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, seseorang harus mampu beradaptasi dengan kerabat dekat dan lingkungan sosialnya. Yang keempat adalah kesiapan moral. Kesiapan moral adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai kehidupan yang baik seperti kepatuhan, kesabaran, dan memaafkan. Apabila individu tidak mempunyai kesiapan moral yang baik, maka dikhawatirkan tidak memiliki prinsip dan pegangan nilai-nilai kehidupan yang baik, sehingga akan memutuskan segala sesuatu tergesa-gesa tanpa berpikir. Akibatnya, seseorang akan mudah tergoda oleh orang lain yang dapat berakibat pernikahannya akan berantakan. Yang kelima, kesiapan finansial. Kesiapan secara finansial perlu dimiliki calon pengantin karena ini berkaitan dengan kemandirian secara ekonomi. Kesiapan secara finansial ini dapat terlihat dari kesiapan calon pengantin untuk membiayai pernikahannya tanpa membebani orang tuanya. Yang keenam, kesiapan interpersonal. Kemampuan interpersonal ini terkait dengan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan interpersonal akan bisa menjadi pendengar yang baik saat orang lain curhat, berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, hingga mampu berdiskusi dan mendengar pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Jadi ini sangat penting dalam hubungan suami istri, bisa saling mendengarkan antara suami, antara istri, dan anak-anaknya. Yang ketujuh adalah keterampilan hidup. Keterampilan sangat dibutuhkan dalam hidup. Ketika berkeluarga, keterampilan itu makin dibutuhkan. Misalnya, keterampilan dasar seperti merapikan dan membersihkan rumah, memasak, mengasuh, dan mendidik anak, serta menjalankan peran suami dan istri. Yang kedelapan adalah kesiapan intelektual. Dalam berkeluarga, kemampuan intelektual bisa tercermin dari aktivitas pencarian informasi seputar kehidupan keluarga. Jika kamu sudah mencari informasi untuk mendapat pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, pola hidup yang sehat, dan lainnya, kamu sudah memiliki bekal berharga sebelum menikah. Beberapa pandangan agama tentang hidup berkeluarga. 1. Agama Islam. Agama Islam menuturkan 10 macam hikmat mengenai perkawinan, antara lain 1. Ketenangan batin. Perkawinan dimaksudkan untuk ketenangan, kestabilan hidup, dan kegairahan menikmati rahmat Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan dan rahmat. Hanya orang kawin yang dapat merasakan kasih sayang dan kebahagiaan cinta. Yang ketiga, memelihara keturunan. Perkawinan Islam membersihkan keturunan karena merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk membersihkan keturunan dari segala noda. Yang keempat, hubungan sosial. Perkawinan menghubungkan manusia satu dan lainnya.
Islam menganjurkan perkawinan itu jangan terjadi antara keluarga dekat, tapi sebaiknya antara keluarga yang jauh. Yang kelima, tanggung jawab. Perkawinan menyebabkan orang bertanggung jawab atas segala pekerjaannya, pergaulan tanpa perkawinan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kerap kali menimbulkan kesusahan dan kesulitan. Yang keenam, menghindarkan fitnah. Perkawinan menghindarkan fitnah karena pergaulan tanpa perkawinan senantiasa menimbulkan fitnah. Di sini, fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Yang ketujuh, penyaluran syahwat. Nafsu seks adalah milik pribadi yang amat vital. Yang kedelapan, pakaian. Istri adalah laksana pakaian. Yang sembilan, keamanan masyarakat. Perkawinan menimbulkan keamanan masyarakat. Masing-masing orang telah mempunyai istri, sehingga tidak boleh bersikap liar dengan mengganggu perempuan lain. Yang sepuluh, mempertinggi budi pekerti. Agama Islam menganjurkan agar perkawinan itu sejodoh, artinya cocok dalam berbagai bidang. Maksud dan tujuan dibentuknya rumah tangga, menurut ajaran Islam, ialah menciptakan kebahagiaan yang menyeluruh di dalam segala aspek hidup manusia. Yang selanjutnya, bagaimana pandangan agama Buddha terhadap hidup berkeluarga? Buddha tidak pernah mengajarkan keharusan atau larangan khususnya dalam perkawinan, dan berdasarkan ajaran kebebasan itulah, maka penganut Buddha diperbolehkan atau tidak dilarang seorang pria Buddha mengikat perkawinan dengan wanita non-Buddhis. Demikian juga dengan wanita Buddhis diperbolehkan atau tidak dilarang mengikat perkawinan dengan pria non-Buddha. Suami harus selalu menghormati istri dan menjaga jangan sampai kekurangan apa-apa. Ia harus mencintainya dan setia kepadanya, harus memberikan kedudukan dan kesenangan kepada istrinya, dan harus memberikan pakaian dan perhiasan. Sebaliknya, istri juga harus mengawasi dan mengurus rumah tangga, harus menjamu sahabat-sahabat, tamu-tamu, keluarga, dan pegawai suami, harus mencintai dan setia kepada suaminya, harus melindungi pencarian suami, serta harus pintar dan rajin dalam semua pekerjaannya. Yang ketiga adalah pandangan agama Hindu. Sistem perkawinan dalam agama Hindu adalah cara dan bentuk yang dibenarkan, yang dapat dilakukan oleh seseorang menurut hukum Hindu dalam melegalisir tata cara perkawinan, sehingga baik formal maupun material dapat dinyatakan sah sebagai suami istri. Untuk melangsungkan perkawinan ini harus dipenuhi ketentuan umur para pihak. Beberapa anjuran yang bersifat larangan untuk menghindari perkawinan antara lain: 1. Hubungan darah yang dekat. Yang 2. Penyakit menular atau penyakit turunan yang dapat mengganggu kelangsungan hidup keluarga yang akan dibina. 3. Nama yang tidak baik, jelek, atau nama-nama yang tidak patut. 4. Kondisi badan wanita yang dianggap tidak baik atau cacat. Yang kelima, wanita yang tidak mempunyai saudara atau anak tunggal dikhawatirkan telah diangkat statusnya sebagai putri sehingga harus dilakukan perkawinan sentana. Yang selanjutnya, telah bersuami. Menurut tradisi di Bali, suatu perkawinan menurut hukum Hindu sudah dapat dinyatakan sah setelah upacara beakala dan beakaun yang dilakukan di depan sanggar.
Yang selanjutnya, bagaimana pandangan agama Kristen tentang hidup berkeluarga. Perkawinan merupakan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diberkati oleh Allah dan diberi tugas untuk meneruskan generasi manusia dan memelihara dunia. Perkawinan merupakan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita atas dorongan Allah sendiri, yang mendorong manusia mampu dan mau meninggalkan ayah dan ibunya serta hidup bersatu dengan pasangan sedemikian erat, sehingga keduanya menjadi satu manusia baru. Dengan demikian, hakikat perkawinan merupakan kesatuan erat antara seorang pria dan wanita yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri, berdasarkan cinta kasih dan ketulusan hati yang diawali dengan suatu peresmian hukum yang berlaku serta perayaan yang melibatkan seluruh keluarga. Jadi bagi agama Kristen, hidup berkeluarga itu merupakan hidup atas dorongan cinta yang berasal dari Allah, maka tidak ada dalam hukum Kristen itu perceraian. Karena seperti yang dikatakan, mereka yang dipersatukan Allah dan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi hendaknya diusahakan untuk tetap setia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana persiapan hidup berkeluarga. Saya berharap kita semua mampu mengerti dan menyimak, karena ini merupakan suatu hal yang penting bagimu dalam mempersiapkan masa depanmu secara khusus dalam hidup berkeluarga. Saya berharap semoga kita tetap mampu untuk menjalani kehidupan kita dengan menjaga kesehatan, dan semoga kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari hidup kita selanjutnya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.